Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala aidan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan Quran surah Ibrahim ayat 7. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini dengan penuh aktivitas dan kegiatan yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, kita mampu memenuhi panggilan Allah di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah. Ini nikmat yang sangat luar biasa kaum muslimin. Kenapa? Karena orang banyak yang tidak bisa ikut solat Jumat berjamaah. Ada beberapa faktor. Mungkin dia sakit, mungkin negerinya dilanda dengan peperangan, atau dalam perjalanan jauh tidak bisa mereka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Jadi beruntunglah kita yang hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia.
Beberapa waktu yang lalu mungkin kita sudah mendengar, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial, banyaknya terjadi penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, baik yang bisa kita lihat langsung maupun yang berada di sosial media. Katakanlah seorang bapak membunuh anaknya, seorang istri membunuh suaminya, seorang suami membunuh istrinya dan sebaliknya, seorang ibu membunuh anaknya. Ini sangat luar biasa tidak sabarnya makhluk yang seperti ini. Apalagi kita di negeri kita sendiri, kita pernah mendengar langsung ada seseorang kekasih yang rela membunuh pacarnya, yang rela membunuh pasangannya. Dikatakanlah mutilasi, dicincang-cincang. Di mana letak hati nurani manusia yang seperti itu? Jadi jangan sampai, terutama di negeri kita ini, hal-hal yang seperti itu terjadi. Perlu adanya kesabaran dalam diri kita untuk mengontrol hati, pikiran kita, emosional kita agar tidak terjerumus dalam bisikan-bisikan setan. Jadi dalam khutbah yang sangat singkat ini, khatib berwasiat terutama pada diri khatib sendiri dan kepada jamaah yang hadir. Dengan peristiwa tadi, adanya perlunya langkah menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas. Dalam khutbah yang pendek ini insyaallah khatib akan merangkai sebanyak 6 langkah-langkah menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas. Yang pertama, an Abi Umar, an Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi langkah sabar yang pertama itu adalah memperbaiki niat dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Maksudnya apa? Perlunya kesadaran dalam diri kita. Kesadaran kalau kita berbuat salah, berbuat ini apa dampaknya? Kalau kita berbuat yang negatif ini apa dampaknya? Jadi perlu kesadaran yang penuh. Kita niatkan lurus untuk menjadi pribadi yang sabar. Kita niatkan. Dikata Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia inginkan. Jadi kalau niat kita untuk itu sabar, insyaallah apa yang kita niatkan sabar itu akan mendarah daging, akan kita aktivitaskan setiap hari. Kalau betul-betul kita berniat untuk sabar, ini yang paling utama. Berniat kita untuk sabar. Di langkah menjadi pribadi yang sabar itu niat tulus,
ikhlas, sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada niat dulu. InsyaAllah kalau ada niat, Allah akan mudahkan jalan kita. Kemudian yang kedua, langkah menjadi pribadi yang sabar adalah mengendalikan hati dan emosional. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bis-sarh innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bukan orang yang pandai bergulat, orang yang pandai berkelahi, orang yang kuat ototnya saja. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya, nafsahu 'indal ghadab, menahan dirinya dari emosional, dari marah. Jadi apapun pekerjaan, tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, harus bersabar kita untuk menahan amarah kita. Jadi kalau Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita sunnahnya, kalau kita lagi marah, sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau lagi duduk masih marah, kita usahakan untuk tidur. Kemudian kita usahakan untuk berwuduk. Kita rutinkan seperti itu. Kita contohkan hal-hal kecil saja. Kita sebagai seorang guru harus bisa mampu mengendalikan hati dan emosional. Kenapa? Karena anak didik, siswa kita akan mencontoh perilaku seorang guru. Kalau gurunya suka main fisik, akan nampak kontak matanya dengan siswa. Jadi perlu hati-hati kita, terutama seorang guru, harus mampu mengendalikan emosional kita. Dan sebagai siswa harus mampu mengendalikan emosional kita. Kalau kita dalam pembelajaran, bagaimana baiknya? Bagaimana adab kita kepada guru? Apakah bermain-main, ngobrol, mengganggu teman, membuli teman? Itu salah besar. Jadi tentu kita harus mampu mengendalikan hati dan emosional kita, karena nanti akan berdampak kepada kita. Contoh kasus pernah kita lihat atau kita dengar, seorang suami di tengah malam meminta tolong kepada istrinya membuatkan mie instan. Seorang istri tidak mau. Naiklah puncak emosional seorang suami, rela membunuh istrinya yang tidak mau dia membuatkan mie instan tersebut. Jadi sangat tipis sekali kesabarannya. Apalagi dalam rumah tangga. Tentu banyak-banyak kita bersabar. Gara-gara tidak jadi makan mie, kita masuk penjara, istri tidak ada lagi. Jadi perlu hati-hati kita mengendalikan emosional kita. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, langkah menjadi pribadi yang sabar itu adalah menyadari bahwa ujian itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menguji hambanya, kaumnya, umatnya sesuai dengan kemampuannya.
Sebagaimana khatib jelaskan tadi, khatib bacakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Dan sungguh kami akan menguji, kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Maksudnya adalah kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kalau kita sadar, kita takut akan dosanya, azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat salah, kita sadar, kita takut untuk apa ganjaran azab yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian musibah, Allah berikan musibah, baik itu tetangga kita, dan sanak kita, atau keluarga kita sendiri. Misalnya ada yang meninggal, untuk apa? Untuk introspeksi diri kita. Sebagaimana sampai banyak berapa amalan ibadah yang kita lakukan. Orang sedekat kita pun bisa dipanggil oleh Allah, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ju', kelaparan. Kalau kita berpuasa, kita diuji menahan haus dan lapar. Untuk apa? Untuk kita. Puasa untuk menyehatkan diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Minal amwali wal anfusi wat thamarat. Minal amwal, kekurangan harta. Kalau kita kurang dari segi harta, bagaimana evaluasi kita? Apakah masih malas-malasan? Apakah masih berleha-leha? Tidak. Makanya Allah uji kita dengan kekurangan harta. Untuk apa? Supaya kita lebih giat lagi, lebih tekun lagi untuk berusaha mengumpulkan rezeki yang Allah berkahi. Kemudian wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira. Ini dia. Jadi orang yang mampu melewati ujian cobaan Allah itu, baik dari segi ketakutan, dari segi kelaparan, dari segi kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Kalau kita mampu menyelesaikan cobaan Allah tersebut, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Jadi langkah yang ketiga menjadi pribadi yang sabar itu menyadari bahwa ujian Allah ada. Ujian itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu membiasakan syukur dalam segala kondisi. Sebagaimana khatib bacakan di awal tadi, Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, insyaallah Allah akan tambah nikmat kita. Wa la in syakartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, sungguh inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Diperlu adanya kesabaran kita, keikhlasan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita di dunia ini tidak jauh dari problem atau masalah. Kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Jadi kuncinya apa? Sabar dan ikhlas. InsyaAllah kalau kita sabar dan ikhlas, dunia yang kita jalani setiap harinya, dari Senin, Selasa sampai Minggu seterusnya, berbulan, bertahun, kalau kita sabar, kita ikhlas, kita disiplin dengan waktu, insyaallah kehidupan roda yang berputar ini sangat indah kita jalani. Jadi mesti kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah yang kelima menjadi pribadi yang sabar adalah memperbanyak zikir dan doa.
Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ini kuncinya. Kalau kita ingin tentram di dunia dan di akhirat, kita harus berbanyak berzikir, baik itu di waktu sempit maupun di waktu lapang. Jangan ketika kita memiliki masalah saja kita ingat kepada Allah, jangan. Karena kita ada maunya di sana. Jadi mesti kita selalu dengan 24 jam itu, dari pagi mulai beraktivitas, belajar, mengajar, menghafal Al-Quran, sholat, disiplin tepat waktu, datang ke masjid. Kita usahakan dulu berzikir. Kita hilangkan ngobrol itu sebentar. Kalau kita sudah berada di rumah Allah itu tidak ada lagi perkataan, ucapan, tindakan dan lain. Kita duduk tenang, rapi, sholat tahiyatul masjid, zikir, tunggu waktu azan. Makanya kita disunnahkan datang itu sebelum waktu azan berkumandang. Sholat Jumat inilah mendidik kita. Berapa banyak kita lihat lautan manusia ini, hanya sholat Jumat inilah paling banyak orang datang sebelum azan daripada sholat wajib yang lain. Jadi mesti kita terapkan untuk sholat berjamaah itu disiplin. Kalau kita disiplin, insya Allah kita akan tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Kalau kita tergesa-gesa, mesti kita tidak sabar. Kalau tidak sabar, kita tidak bisa mengontrol emosional. Jadi perlu kita bidzikrillah, ingat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, langkah menjadi pribadi yang akan sabar adalah mengingat balasan besar orang-orang yang sabar. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ini sangat luar biasa. Kita sadari orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan pahalanya oleh Allah. Walaupun aktivitas kita itu tidak seberapa amalan kita, tapi kalau kita sabar dan ikhlas, insya Allah bighairi hisab, tanpa batas pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan 6 langkah tersebut mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat kita amalkan dan kita terapkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة.